Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan video kemarin tentang pengendalian faktor resiko hipertensi sebagai salah satu cara untuk mencegah tekanan darah tinggi. Yang bagian 1, kita akan belajar tentang pencegahan hipertensi lagi yang berhubungan dengan makanan. Karena kita tahu bahwa pencegahan hipertensi kalau disingkat menjadi CERDIK, jadi cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres, cerdik. Dan kita bahas tentang diet seimbang. Dan kita lanjutkan bahwa kita ketahui bahwa makanan gizi seimbang mampu menurunkan tekanan darah. Jadi modifikasi diet mampu menurunkan tekanan darah. Selain itu juga sebagai salah satu pengendalian faktor risiko hipertensi. Konsumsi buah-buahan bisa menurunkan tekanan darah. Dan pada video yang kemarin kita sudah bicara tentang biji-bijian, sayuran, dan buah-buahan. Maka pada video yang bagian kedua ini, kita akan belajar tentang modifikasi diet yang lain. Nomor 1 adalah susu. Jadi ternyata susu bisa digunakan sebagai modifikasi diet untuk mencegah tekanan darah tinggi. Jadi susu tanpa atau rendah lemak dan produk olahannya. Di rumah tangga yang bisa kita gunakan, jadi 1 gelas susu, 1 gelas yogurt, ataupun 1 potong keju, kurang lebih 45 gram. Ini masuk ke susu tanpa atau rendah lemak. Kemudian yang kedua, daging tanpa lemak, unggas dan ikan. Bisa di rumah bisa menggunakan 2 potong daging matang, unggas atau ikan, 1 butir putih telur. Ingat, 1 butir putih telur. Jadi kuning telurnya tidak termasuk. Jadi 1 butir putih telur. Kalau kuning telurnya boleh, tetapi tidak boleh lebih dari 2 kali per minggu. Jadi untuk setiap harinya 1 butir putih telur atau 2 potong daging matang, unggas atau ikan. Kemudian bahan makanan yang lain adalah kacang-kacangan, seed, biji-bijian, dan polong-polongan. Ini di rumah tangga bisa 1 gelas kacang-kacangan, setengah gelas atau 2 sendok makan biji-bijian, atau 2 sendok makan selai kacang, setengah gelas kedelai atau kacang polong matang. Jadi kalau yang tadi untuk kuning telurnya, bahwa karena kuning telur itu mengandung tinggi kolesterol, maka asupan kuning telur tidak lebih dari 4 butir per minggu. Maaf ya, jadi saya revisi jadi 4 butir per minggu. Ini tidak boleh lebih dari itu. Kemudian daftar asupan makanan yang kita sebutkan di atas tidak berdasarkan 2000 kilokalori per hari. Jadi 2000 kilokalori per hari. Kemudian bahan makanan yang lain yang termasuk modifikasi diet adalah lemak dan minyak. Jadi lemak dan minyak masih boleh, tetapi dengan pembatasan. Nomor 1, 1 sendok teh margarin, atau 1 sendok teh minyak sayur, atau 1 sendok makan mayones rendah lemak atau salad dressing. Jadi untuk lemak dan minyak masih perlu dikonsumsi, tetapi takarannya adalah 1 sendok teh margarin atau minyak sayur ataupun mayones. Kemudian gula ataupun pemanis yang lain, ini masih bisa dikonsumsi tapi dengan takaran 1 sendok makan gula pasir, atau 1 sendok makan jelly atau selai, setengah gelas sorbet gelatin, atau 1 gelas lemonade. Jadi gula maupun pemanis. Kemudian untuk garam, 1 sendok teh kecil. Jadi per hari adalah 1 sendok teh kecil untuk garam. Jadi kita ulangi dari bahwa video kali ini akan membahas tentang ini. Jadi bahwa bahan makanan yang bisa dikonsumsi adalah 1 susu tanpa atau rendah lemak, 1 gelas susu, 1 gelas yogurt atau potongan keju. Kemudian daging tanpa lemak, unggas dan ikan, 2 potong daging matang, unggas atau ikan, dan 1 butir putih telur. Biji-bijian polong-polongan, 1 gelas kacang-kacangan ataupun selai kacang maupun kacang polong matang. Kemudian lemak dan minyak boleh 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh minyak sayur, mayones. Kemudian gula boleh juga masian maupun pemanis, tetapi dengan takaran 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan jelly atau selai, setengah sorbet gelatin, 1 gelas lemonade. Garam ini harus hati-hati, jadi 1 sendok teh kecil garam. Nah, nanti video setelah ini akan kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan tekanan darah, dan tekanan darah normal apa, yang tinggi apa, akan kita bahas pada video setelah ini. Terima kasih.